Ya, halo, selamat malam anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba ya membahas tentang materi pemoean, walaupun sebenarnya sudah kita bahas beberapa kali, terutama terkait dengan pemoean panjang. Cuma ini hanya sebagai mengulang saja ya, flashback saja. Oke, ini Bapak share screen. Oke, jadi yang pertama terkait dengan pemoean panjang. Jadi pada pemoean panjang ini, maka di sini ada beberapa rumus yang berlaku ya. Yang pertama adalah delta L, itu sama dengan alfa kalikan L0 atau panjang mula-mula kalikan dengan delta T, di mana delta L itu menunjukkan perubahan panjangnya. Jadi pada waktu benda itu dipanaskan akan mengalami pemoean ya atau pertambahan panjang. Kemudian di sini ada alfa, ini dibaca dengan alfa. Ini menunjukkan koefisien pemoean panjang dari suatu benda. Ya, kemudian di sini L0 sebagai panjang mula-mula benda, kemudian di sini adalah delta T perubahan suhunya. Kemudian untuk mencari alfa ya dari rumus yang di atas ini diturunkan menjadi rumus yang kedua. Alfa sama dengan delta L dibagi L0 kalikan delta T. Kemudian yang terakhir panjang benda setelah mengalami pemoean L itu sama dengan L0 kalikan dalam kurung 1 ditambah alfa kalikan delta T. Namun Bapak tidak menyarankan untuk menggunakan rumus ini karena di sini biasanya terjadi miskonsepsi ya. Biasanya 1 ditambah alfa dulu berapa, kemudian dikalikan dengan delta T. Maka biar tidak terjadi kesalahpahaman, ya biasanya Bapak menambahkan rumus L itu sama dengan panjang mula-mulanya adalah L0 ditambah dengan delta L. Ya, jadi ini sama dengan di sini. Itu bisa. Itu terkait dengan pemoean panjang. Kemudian untuk pemoean luas ya. Untuk pemoean luas itu hampir mirip ya dengan pemoean pada panjang. Yang membedakan hanya pada simbol-simbolnya saja. Terutama misalnya untuk luas itu sendiri menggunakan simbol A, area. Kemudian di sini yang tadi alfa sekarang ini dibaca beta ya. Ini dibaca beta. Yang nilainya adalah 2 kali alfa, 2 kali koefisien pemoean panjang benda, kalikan dengan delta T. Kemudian rumus yang pertama ini diturunkan menjadi seperti ini, ya beta sama dengan delta A dibagi A0 kalikan dengan delta T. Kemudian untuk mencari luas setelah mengalami pemoean, ya A itu sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta kalikan delta T. Atau juga sama seperti pada rumus yang di atas, A itu sama dengan A0, ya, luas benda mula-mula, ditambah dengan perubahan luas benda, delta A. Ini untuk luas. Jadi untuk luas ini terutama pada benda-benda yang berbentuk misalnya kepingan, itu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan koefisien untuk pemoean volume, ya. Ini juga hampir mirip ya, rumus-rumusnya dari delta V untuk volume sama dengan ini gamma, ya dibaca gamma. Jadi mungkin kalau kalian cermati ya, ini hampir mirip kayak di COVID ya, di varian COVID itu ada alfa, ada beta, ada gamma, kemudian yang paling baru itu delta. Ya ini menggunakan simbol-simbol fisika. Kemudian besarnya nilai gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Kemudian delta V sama dengan gamma kalikan V0 kalikan delta T, kemudian diturunkan menjadi rumus gamma sama dengan delta V dibagi V0 dibagi delta T. V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T, atau V juga sama dengan V0 ya, ditambah dengan delta V. Jadi rumusnya sama saja. Oke, ini terkait dengan pemoean pada panjang,
luas, dan volume. Jadi kalau volume itu mungkin ya dalam benda-benda yang berbentuk bangun ruang gitu ya. Kemudian kita ke contoh soal. Ya. Ini Bapak ngambil yang standar UN. Nah, misalnya seperti ini. Panjang batar rel kereta api masing-masing 10 meter. Dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu tersebut, ya pada suhu 30 derajat Celcius tersebut, saling bersentuhan. Koefisien muara kereta api 12 kali 10 6 per derajat Celcius. Berapakah jarak antara kedua batang rel yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius? Nah, di sini diketahui panjang mula-mula adalah 10 meter, berarti di sini adalah L0, ya. Ini L0-nya 10 meter. Kemudian suhunya ya di 20 dan di sini 30. Tapi dalam soal yang diminta adalah 20 derajat Celcius. Dianggap sebagai delta T. Kemudian di sini ada koefisien muara kereta api. Ya, misalnya koefisien untuk ini besi ya mungkin ya. Nilainya adalah 12 kali 10 min 6. Ini kita sebut sebagai alfa. Nah, setelah variabel-variabelnya ini kita tentukan, ya misalnya kita tulis di sini ya. Ini enggak terlalu tapi nggak apa-apa ya. Jadi D1 L0 ini kok nggak mau macet, kenapa ini? L0-nya dari soal 10 meter. Kemudian alfanya 12 kali 10 pangkat min 6 atau boleh kita tulis 0,00012. Kita buat dalam bentuk pangkat aja ya. 12. Tintanya habis kali ya ini. 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya ini kita menggunakan delta yang 20. Ya, tidak menggunakan yang 30 juga karena yang diminta dalam soal itu yang 20 saja. 20 derajat Celcius. Kita cari jarak antara kedua batang rel yang diperlukan, delta L-nya. Berarti di sini D2 itu yang nanti kalau sudah selesai kita hapus delta L. Ya. Kita masukkan ke rumus D3. Delta L itu sama dengan L0 kalikan dengan alfa kalikan dengan delta T. L0-nya adalah 10 meter, jadi 10. Karena di sini jawaban itu dalam milimeter semua, maka meter kita ubah ke milimeter. Jadi turunnya 3 kali, berarti dikali 1000, berarti 10.000 ya. 10.000 kalikan 12 kali 10 pangkat min 6. 12 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 20. Ya, ini enggak rapi. Nah, hasilnya adalah ini bisa dijadikan satu ya, 20 kalikan 10.000 berarti 200.000 atau kita anggap sebagai 2 kali 10 pangkat 5 kalikan 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini 5 tambah min 6 berarti min 1. 2 kali 12 itu berarti 24. Berarti 24 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau dirubah dalam bentuk desimal 2,4. Tadi satuannya dalam milimeter. Nah,
Tuh ya, jadi untuk nomor ini tadi jawabannya adalah 2,4 mm. Ini contoh dari soal tentang pemuaian pada panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sambil mungkin kalau kalian pengen di screenshot boleh ya. Nah ini caranya, silahkan. Yang kedua nomor 17. Bapak hapus dulu. Kalau Bapak jadikan 2 lembar gitu nggak bisa bagus. Kalau ini kayak gini kan bisa dalam bentuk satu soal ya. Jadi satu soal ini lebih enak. Jadi ya benar mungkin acak-acakan sedikit, tapi lebih dapat ya karena soalnya dengan jawaban juga ada. Jadi Bapak juga lebih enak membahasnya. Ya. Oke, nomor 17. Ini masih terkait dengan pemain panjang. Pada suhu 25 derajat Celcius, panjang batang adalah 4 meter. Ini kita anggap sebagai T mula-mula. Berarti T0. Panjang mula-mulanya 4 meter. Berarti L0 dipanaskan sampai suhu 75 derajat Celcius. Ini sebagai T. Ya. Kemudian koefisien panjang baja adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita anggap ini salah soal ya. Ini harusnya C Celcius ya, per derajat Celcius. Alfanya ini 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Ya, per derajat Celcius. Nah, kemudian kita sama seperti tadi kita tentukan D1-nya. Jadi variabel yang diketahui D1 ada L0, panjangnya adalah 4 meter. Ini 4 meter. Tadi jawabannya ini ya. Kemudian T0 itu 25 derajat Celcius. Kemudian T akhir itu sama dengan 75 derajat Celcius. Kemudian dari T dan T0 kita bisa menentukan delta T-nya. Delta T sama dengan T dikurangi 0 berarti 75 dikurangi 25. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, kemudian alfanya ya, ada alfa di situ. 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jadi ini C pangkat min 1 itu bisa ditulis juga dengan per derajat Celcius. Jadi gitu ya. Kemudian ini Bapak hapus dulu. Jadi ini sudah terjemah dari D1. D2 yang ditanya adalah berapakah panjang batang pada suhu ini? Berarti D2-nya adalah L-nya. Panjang setelah dipanaskan. D3 L itu sama dengan L0 ditambah delta L. Ya. L0-nya dari soal adalah 4, ya, sementara delta L-nya belum ada. Maka kita cari delta L dulu. Nah, ini sambil kita cari yang space paling luas ya di sini ya. Delta L itu sama dengan L0 kali alfa kalikan delta T. L0-nya tadi 4 meter, ya. Di sini 4. Kemudian alfanya 12 kalikan 10 pangkat min 6. 12
kali 10 pangkat min 6 kalikan delta T. Suhunya adalah 50 derajat Celcius. Ini 50 ya. 4 kalikan 50 200 ya. 200 kalikan 12 berarti ya ini 2400. Betul ya, 2400 ya. Kali 10 pangkat min 6. Ya. 2400 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 2400 dibagi 1 juta. Berarti 2400 dibagi 1 juta. Ini bisa dicoret. Ya. Berarti 24 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 0,0024 ya. Satuannya dalam meter. Nah, di sini nah kita balik lagi. Jadi L-nya itu L0 ditambah delta L. Kita dapatkan tadi ya. L-nya L0 itu 4 meter. 4 ditambah 0,0024. Ini susah ya. Hasilnya adalah ini 4,0024 meter. Nah, ini panjang benda setelah mengalami pemanasan dari 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Ya, ini kabur nih. Ya, jadi jawabannya adalah yang 4,0024, berarti yang D juga. Sampai sini, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya, boleh ke Bapak di kolom komentar juga boleh, terserah. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini di nomor tentang luas ya. Bentar, ini Bapak cari yang tentang luas. Ya, misalnya di sini ya, nomor 21. Oh iya, Bapak lupa. Jadi kalau misalnya di screenshot boleh. Ya, ini caranya tadi ya. Jadi pertama, tentukan dulu variabel-variabel yang diketahui. Kemudian yang ditanya apa, kemudian penyelesaian. Ya, penyelesaian tadi dimulai dari yang di sini. Ya, cari delta L-nya dulu, delta L-nya sudah ketemu, baru ditambahkan dengan panjang mula-mulanya. Maka akan didapatkan panjang benda setelah dipanaskan. Ini caranya. Cukup untuk pemuaian panjang, kemudian Bapak lanjutkan di bagian pemuaian luas. Ya. Nomor 21. Suatu plat logam memiliki luas 100 cm persegi. Koefisien muai panjangnya adalah 10 pangkat min 5. Ya, ini Celcius, ya, Celcius saja. Dipanasi dari suhu 26 derajat Celcius sampai 76 derajat Celcius. Berapakah luas plat? Ya. Jadi kita disuruh mencari nilai A-nya. Di sini sebagai A 0 ya. Luas mula-mula. Kemudian di sini koefisien muai panjang alfa. Nah, ini karena di pemuaian luas, maka nanti untuk alfa ini kita kalikan 2 biar menjadi beta gitu ya. Koefisien muai luas, ya. Muai linear. Dipanasi dari suhu sekian sampai sekian, ini delta T. Ya, ini T mula-mulanya, T0. Kemudian di sini adalah T akhirnya. Nah, kita bahas di sini. D1 variabel yang diketahui.
ternyata agak panas ini. D1-nya, nah ini susah ini. Sudah mulai ngadat ini. D1, A0 itu sama dengan 100 cm persegi. Kemudian koefisien Y panjang alfa itu 1 ya. 1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius atau C pangkat min 1. Nah, dari alfa kita bisa menentukan beta. Beta sama dengan 2 kali alfa sama dengan 2 kali 1 kali 10 pangkat min 5, berarti 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian di sini ada T0 dan T. Ya. T0 itu 26 derajat Celcius. Sementara T akhirnya adalah 76 derajat Celcius. Maka dari sini delta T-nya adalah T dikurangi T0. Berarti 76 dikurangi 26. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian variabel yang ditanya D2. Yang ditanya adalah luas setelah mengalami pemanasan A. Ya, kita masukkan ke rumus D3. Nah, ini sama ya, A itu sama dengan A0 ditambah delta A. Nyempil nggak apa-apa ya. Delta-nya belum ada, maka kita cari dulu ya. Delta A sama dengan A0 kalikan dengan beta kalikan delta T. A0-nya adalah 100. Ya, 100. Kalikan dengan betanya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dikalikan delta T-nya 50. 50 kalikan itu sama dengan 100. 100 kalikan 100 sama dengan 10.000 atau 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 5. Ya, hasilnya adalah 10 pangkat min 1 atau kita tulis dalam bentuk desimal 0,1 dalam sentimeter persegi. Nah, sudah ketemu delta A, kita masukkan ke rumus ini. Jadi A itu sama dengan A0 ditambah delta A. A0-nya tadi, ini ya 100 ya. Berarti 100 ditambah dengan 0,1. Hasilnya adalah, ya betul, 100,1 cm persegi. Oke. Itu terkait dengan proses pemuaian pada volume, pada luas ya. Ini udah ngantuk ini.
Ini sekarang jam 20.40. Ini bisanya malam, karena kalau sudah siang itu kayaknya Bapak nggak bisa. Ini Bapak juga mohon maaf, karena kemarin 2 hari berturut-turut ya lampu di tempat Bapak itu padam. Nah ini, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ini Bapak persilahkan ya. Kalau ada materi Pak, ini gimana Pak caranya, boleh diulang, boleh. Ya, begitu ya. Oke, itu dulu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di Jimit. Semoga lampunya nyala terus ya. Wifi-nya juga normal, jaringan juga bagus. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Bye-bye.